Shalom, selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan pembelajaran kita. Bonita berharap dan berdoa kalian semua tetap sehat, tetap ceria, dan tetap semangat untuk belajar. Anak-anak yang Ibu kasihi, pagi hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang benda di sekitarku. Di sini Bonita mempunyai sebuah diagram tentang benda. Yang pertama, benda berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu benda hidup dan benda mati. Benda juga mempunyai sifat fisik, yaitu dibedakan berdasarkan ukuran, warna, bentuk, tekstur, dan juga bau. Untuk lebih jelasnya nanti Bonita akan jelaskan satu persatu ya. Kemudian benda juga mempunyai ciri-ciri. Suatu benda dikatakan itu adalah benda apabila memiliki ciri-ciri yaitu menempati ruang dan mempunyai massa. Berikut ini adalah sifat fisik dari benda berdasarkan bentuk benda. Contohnya ada bentuk benda bulat seperti bola, bola dunia atau globe, semangka, dan kelereng. Bentuk benda oval contohnya telur, bentuk bola atau bentuk benda balok contohnya lemari es, radio, dan lemari. Bentuk benda kubus contohnya dadu. Bentuk benda persegi panjang contohnya papan tulis dan lap. Bentuk benda persegi contohnya lantai dan sapu tangan. Bentuk benda tabung contohnya kaleng susu, dan bentuk benda lingkaran contohnya jam dinding dan roda. Selanjutnya, sifat fisik benda dilihat dari warna bendanya atau dibedakan berdasarkan warna bendanya. Ada benda yang berwarna hijau, itu contohnya daun, merah itu bunga mawar ya. Kemudian putih contoh itu adalah bunga melati dan susu. Warna kuning contohnya pisang, warna oranye contohnya jeruk, warna hitam contohnya batu dan rambut, warna coklat contohnya tanah. Warna merah putih itu bendera Indonesia. Kemudian sifat fisik benda dilihat atau dibedakan dari rasa benda itu sendiri. Ada benda yang mempunyai rasa manis, contohnya gula, sirup, dan permen. Ada benda yang mempunyai rasa asin, contohnya garam, ikan asin. Kemudian ada benda dengan rasa asam, contohnya yogurt, cuka, dan asam jawa. Kemudian ada benda yang rasanya pedas, contohnya cabai. Dan ada benda yang rasanya pahit, contohnya obat, jamu, dan pare. Kemudian sifat fisik benda yang selanjutnya yaitu dibedakan berdasarkan bau dari benda itu sendiri. Ada benda yang baunya harum, contohnya minyak wangi, sabun mandi, bunga, ayam goreng, dan durian. Benda yang baunya amis, contohnya telur dan ikan. Benda yang baunya busuk, contohnya sampah dan juga bangkai makanan ya. Kemudian benda yang baunya menyengat, contohnya minyak kayu putih. Kemudian sifat fisik benda dibedakan juga berdasarkan ukuran dari bendanya. Jadi benda itu ada yang besar dan juga ada yang kecil. Contohnya buah semangka besar, sedangkan jeruk kecil ya. Papan tulis besar, sedangkan buku kecil. Bola besar, kelereng kecil. Kemudian mobil besar dan motor kecil. Sifat fisik benda juga dibedakan berdasarkan permukaan benda, yaitu ada benda yang kasar dan ada benda yang halus. Benda yang halus contohnya permukaan dari selimut, kaca, bantal, buku, kulit, apel, semangka, dan kapas. Sedangkan benda yang memiliki permukaan kasar contohnya buah salak, buah durian, sikat, ban, dan pasir. Nah, contoh benda hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan contoh benda mati adalah batu, tanah, air, kerikil, pasir, plastik, kursi, meja, kaca, gelas, piring, mobil, motor, kereta api, dan sebagainya. Nah, cahaya dan panas itu bukanlah benda. Kenapa demikian?
karena cahaya dan panas tidak menempati ruang, dan cahaya dan panas juga tidak dapat ditimbang atau tidak mempunyai massa atau berat. Ya, massa benda diukur dengan cara ditimbang. Nah, itulah tadi anak-anak tentang benda. Bu Nita berharap apa yang Ibu Nita sampaikan itu dapat menambah ilmu pengetahuan kalian semua ya. Terima kasih kalian sudah menyimak pembelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati.